Orang pasti akan bertobat melihat hebatnya alam ini. Dan lebih hebatnya ada teks bahasa Indonesianya. Itu yang menyenangkan. Ada Mandarin, ya, ada Korea, ada Arabnya juga, ada Jerman, ada Spanish, ada French. Itu subtitlenya, sudah. Luar biasa, cari. Saya nggak tahu toko lain, $5 enggak juga saya tidak tahu. Kenapa saya buat itu? Karena ada garis sebelah kanan ini. Kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dan hari ini di toko itu saya balik sampai 2 kali. Aduh, saya ngitung duit saya dulu, masih ada, beli lagi yuk. Sebenarnya kenapa? Dan dari 2 kali balik itu, saya mengenalkan 6 pembeli yang saya nggak kenal. Lagi antri di kasirnya. Kamu beli ini bagus. Berapa $5? Ambil. Jadi saya melakukan 6 lagi laku gara-gara saya tunjukkan orang itu. Karena apa? Saya mau orang tahu how great is our God. Jadi kalau kasih kita kepada Dia, Jordan, lagumu bagus, tak terukur, betapa terlalu mahal darah itu. Jordan tadi diberkati nggak nyanyi lagu itu? Terlalu mahal, terlalu besar. Dalam hidup kita tiap hari, saudara, supaya kita nggak salah. Koridor ini, tahu kata koridor ya? 2 garis ini jangan dilewati. Biarlah kita tetap ada di dalam jalur ini. Supaya kita tahu apa yang Tuhan mau kerjakan. Oke, saya kembali lagi. Jadi kenapa kita jadi Kristen? Kenapa kita bergereja? Untuk apa? Mari kita lihat Matius pasal 6. Doa Bapa kami. Mari kita lihat. Ini tujuan kita menjadi Kristen. Dan ini tujuan kita bergereja. Bukan untuk diri sendiri, saudara, bukan. Saudara tidak boleh menjawab gini. Kenapa sih kamu kok jadi Kristen? Habis boleh makan babi. Awas kamu jawab begitu. Itu konyol sekali jawabannya. Kenapa kamu jadi Kristen? Calon mertuaku itu loh maksa. Kalau aku nggak Kristen, anaknya nggak dikasih. Wah, celaka juga kalau begitu. Kenapa sih kamu jadi Kristen? Bayangkan ya, dari aku TK sampai ke SMA, tetanggaku itu gereja. Hampir tiap hari dengar orang sembahyang, orang nyanyi, ya lama-lama tertarik. Itu semua salah jawaban. Kenapa kita Kristen? Jawaban yang betul adalah karena Dia sayang kita semua. Wah, sudah pintar dulu, bagus ayatnya sudah langsung tahu, hebat. Dalam doa ini ada satu permintaan yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh yang lain. Lanjut kalimat berikut, bukan yang itu. Thy kingdom come. Datanglah kerajaanmu. Kita kan belajar akan hal ini. Saudara, jangan doa Bapa kami hanya diucapkan karena hafal lalu latah. Nah, bahasa Indonesia itu nggak ada kata latah. Saya cari latah itu apa bahasa Indonesia? Tahu latah? Lah, sulit menerangkan ini. Sama bisa menerangkan. Latah itu apa? Bahasa Inggrisnya apa? Saya tidak tahu. Apa? Bahasa Inggris kok. Latah bukan ikut-ikutan. Oke lah, pokoknya begitu. Maafkan saya. Tahu latah? Tahu semua nggak kata latah? Ya tahu. Oke. Jadi ada orang Kristen begitu hafalnya doa Bapa kami, kejeduk pintu, Bapa kami dalam surga. Bukan begitu. Kejepit pintu, Bapa kami dalam surga. Nah, itu latah namanya. Bukan, doa ini luar biasa. Saya ambil satu kata, datanglah kerajaan. Oke, sebelum yang ini, saya menemukan berapa kunci. Salah satunya gini. Berikanlah. Kalau teruskan dengan pura-pura nggak ingat. Berikanlah kepada kami makanan kami yang ini yang penting yang betul. Kapan?
Ada waktunya, kapan? Nah, itu yang luar biasa. Percayakah saudara bahwa papa nggak pernah menjawab doa itu? Saya kaget waktu dia terangkan. Ya, kalau nggak pernah jawab, ngapain berdoa? Saya tanya, kenapa papa nggak pernah jawab? Dengarkan kalimat. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Papa nggak pernah jawab. Apalagi yang di Amerika. Ayo jujur. Secukupnya atau lebih? Ayo jawab cepat. Nah, itu dia. Nggak pernah dia jawab secukupnya. Buktinya, kenapa gemuk-gemuk? Amin kan, cepat. Ya sudah. Ini karena bukti secukupnya ternyata diberi lebih. Nah, itu cara saya hidup gara-gara 2 koridor garis ini. Saya menemukan kebenaran, saya kagum. Jadi kalau saudara dan saya berdoa, berikanlah makanan kami yang secukupnya hari ini. Tapi kenapa diberinya lebih? Ternyata orang Kristen gak boleh punya kulkas. Dengar baik-baik, ini serius. Oh saudara, kulkas hanya dipakai untuk nyimpan air dan buah, bukan untuk nyimpan makanan. Awas. Kenapa minta secukupnya kok diberi lebih? Karena kasihlah. Masa lupa lagi? Cepat kasihlah sesamamu manusia. Jadi kalau hari ini minta secukupnya dapatnya lebih, jangan disimpan buat besok. Awas. Hari itu juga harus habis. Tapi bukan dimakan sendiri. Bagikan kepada orang lain. Nah tapi di Amerika nggak boleh bagi makanan seenaknya. Karena ada hukum. Jadi masalah yang pas untuk hari ini. Jadi kalau orang Kristen sisa makanan hari ini disimpan di kulkas, dosanya 4 kali. Loh betul. Nomor 1, dengar baik-baik. Makanan yang disimpan buat besok itu sangat tidak baik, pasti lebih asin. Jawab ya atau tidak? Nah lebih asin itu dosa, sebab merusak tubuh sendiri. Saudara, di samping itu, mana sih lagi dengan masak baru? Itu nggak beda jauh energi yang dipakai. Jawab ya atau tidak? Ya sudah, maka itu pas-pasan aja kalau besok mulai belanja untuk hari ini, janji saya. Itu dosa pertama. Merusak tubuh. Karena makanan dipanasin terus. Dosa kedua. Hari itu seharusnya ada orang lapar jadi kenyang. Karena mereka nggak bisa berdoa, berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya. Sebab mereka belum kenal apa-apa di surga. Lo ngerti nggak ini? Jadi harusnya mereka kenyang hari ini, tapi karena kita pelit, kita simpan. Maka orang itu lapar hari ini. Dosa tidak? Lo cepat jawab. Dosa. Dosa ketiga. Seharusnya yang jual sayur hari ini dapat duit. Loh kok kenapa? Seharusnya dapat yang jual sayur, jual ikan, jual daging itu dapat duit hari ini. Karena kita pelit, kita simpan yang kemarin untuk hari ini. Mereka jualannya gak laku. Dosa ketiga. Dosa keempat, kita melanggar firman itu sendiri. Karena harusnya secukupnya hari ini. Kenapa kita buang-buang yang lebih? Loh, kok diam semua ya atau tidak? Maka itu awas yang suka numpuk makanan di kulkas. Satu hari saya pernah di rumah satu keluarga. Saya tuh lagi cari es batu. Oh di dalam. Dalam mana saya pikir. Wih sembunyi. Ada tumpuan macam-macam. Karena lengket semua tuh dalam kulkas itu. Saya tarik. Kelotak gitu. Bunyi kan kelotak. Tahu tuh kelotak gitu. Ini apa ya? Buat ngelempar anjing mati tuh anjing saudara. Terus saya lihat, ya ampun, ini daging sudah expired 2 tahun yang lalu. Saya bilang, kamu apain barang ini?
Ya jahat nggak, saudara?